Burung balang terbangnya petang, terbang berarah ke pulau mutiara. Pemanis kalam selamat datang, Aurul Bismillah membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita mampu hadir dalam acara refleksi akhir tahun 2019 bidang hukum, peluang dan tantangan ke depan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Keagamaan Kamahasiswaan yang Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Agus Muntoha SAMAG. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Bagja Agung Prabowo SAMHUM PhD. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Ari Wibowo SH/SHI MH. Dan yang kami hormati Bapak Direktur Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Anang Zubaidi SH/MH. Serta yang kami hormati segenap tamu undangan dan para hadirin, dan yang kami hormati segenap pembicara dan segenap hadirin yang telah hadir pada kesempatan seminar kali ini, refleksi akhir tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Acara yang pertama ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rafi. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Raffi. Acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne UII yang akan dipandu oleh Saudari Ayu Aprilianti. Kepada Saudari Ayu kami persilakan dan hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Universitas Islam Indonesia, padamu kami berjanji, majukan studi, biarkan hati untuk pembangunan pertiwi. Syariat Islam amalan kita, tegakkan iman dan tauhid dengan catur damai pedoman nyata. Semoga Allah meridhoi bumi ini. Terima kasih kepada Saudari Aprilianti. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya dari sambutan untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Direktur Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Anal Zubaidi SHMH. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan dan Alumni. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jurusan. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Prodi yang sekaligus juga narasumber
Saya manggilnya Bapak Rampas Mas saja, karena masih muda dan kebetulan ganteng. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, insya Allah yang kami undang ada beberapa institusi, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kemudian juga ada beberapa organisasi advokat, juga organisasi kemasyarakatan itu juga kami undang. Dan Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terutama untuk para narasumber yang sudah hadir, ada Bapak Mukmin Zaki, beliau adalah dosen Fakultas Hukum UI sekaligus sebagai Direktur Pusat Studi Hukum Agraria. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk merefleksi, merenungi dan mencoba mencarikan solusi bagi perbaikan atau pembangunan hukum di Indonesia. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dari junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita suri tauladan dan contoh-contoh sehingga kita bisa menapaki kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sedikit menyitir apa yang sudah dibacakan oleh Korik tadi. Kalau tidak salah surat Al-Hasr ayat berapa tadi saya lupa, di akhir-akhir itu yang intinya adalah bahwa sebagai seorang mukmin sejati hendaklah senantiasa untuk melihat apa yang sudah terjadi demi mencari perbaikan di masa yang akan datang. Meskipun mungkin konteks ayatnya adalah ligotnya itu ke akhirat, tetapi dalam konteks kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa kita kaitkan juga bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang sudah kita lewati selama hampir 1 tahun, ini sudah tanggal 28 sehingga kira-kira kurang 3 hari lagi kita akan melewati tahun 2019. Dan selama itu pula tentu saja banyak hal-hal yang sangat menarik perhatian kita bersama, terutama di bidang hukum. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebenarnya ingin sekali mengangkat semua problem-problem hukum di tahun 2019, tetapi itu sangat sulit untuk dilakukan karena waktu yang tidak memungkinkan, juga karena peliknya problematika hukum yang kita hadapi. Misalnya kalau kita lihat di awal-awal 2019 atau sebenarnya sudah diawali di tahun 2018, kita sudah memasuki yang orang sebut dengan tahun politik. Kemudian di 2019 tahun politik itu semakin kehidupan berpolitik kita semakin dinamis karena menjelang pilpres dan pemilihan legislatif. Pada masa itu kita ingat betul bagaimana ributnya atau ramainya masyarakat kita menghadapi pemilihan umum legislatif dan terutama pemilihan presiden. Masyarakat kita seolah-olah terbelah menjadi 2 kubu, 2 kelompok yang sangat keras dalam mendukung salah satu pasangan calon. Kemudian juga di pilpres atau pemilu yang kita lewati, kita juga mendapatkan informasi atau berita kepiluan dari beberapa keluarga korban petugas KPPS yang meninggal. Ini bagian dari catatan demokrasi kita di tahun 2019 yang ternyata kita menemukan itu seolah-olah menurut catatan kami dari Pusat Studi Hukum ini mengalami anti klimaks demokrasi yang awalnya kita seolah-olah berkontestasi untuk saling melakukan check and balances, tetapi saat pembentukan pemerintahan justru ada kolaborasi antara pemenang dengan oposisi. Nah, ini menurut catatan kami adalah problem anti klimaks dari demokrasi. Kita berharapnya jangan sampai itu terjadi. Kemudian pada aspek yang lain, permasalahan atau konflik agraria ini banyak kita temukan di masyarakat kita, terutama kalau bicara soal status kepemilikan. Masih terngiang di telinga kita bersama, misalnya bagaimana rumitnya penyelesaian kepemilikan atau status kepemilikan tanah saat kita akan membangun
Kami silakan datang. Saat kita akan membangun bandara baru, kami selamat datang Bapak Kus Sri Antara, narasumber kita juga. Di sana kita temukan ada sekelompok masyarakat yang masih menganggap bahwa problem-problem kependidikan atau status kependidikan itu belum selesai. Bahkan mungkin hingga saat ini itu belum selesai. Juga di beberapa tempat kita masih temukan itu problem konflik agraria. Nah, alih-alih pemerintah dan DPR ingin mencoba menyelesaikan problem konflik agraria itu, mereka kemudian menyusun rancangan undang-undang tentang pertanahan. Nah, tetapi dari kajian yang sudah kami lakukan di tahun ini juga, RUU pertanahan yang disusun oleh pemerintah yang sempat akan dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR justru mengandung materi-materi yang memperkuat hegemoni atau memperkuat dominasi penguasaan lahan oleh orang-orang kaya. Akhirnya kemudian kita sepakat untuk menolak RUU itu dan masyarakat pun bergejolak untuk menolak rancangan undang-undang pertanahan. Ini salah satu bukti dari problem yang kita hadapi di masalah agraria. Kemudian kaitannya dengan hukum pidana misalnya. Beberapa bulan yang lalu, September kalau tidak salah, bulan September kita dihebohkan oleh gerakan masyarakat yang dimotori oleh teman-teman mahasiswa untuk menolak rancangan undang-undang revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Yang rancangan undang-undang itu sekarang sudah menjadi undang-undang. Dan nyata materi yang ada di dalam rancangan tadi itu, di dalam undang-undang revisi Undang-Undang KPK, revisi yang kedua Undang-Undang KPK itu nyata-nyata menempatkan KPK sebagai subordinat dari kekuasaan eksekutif. Dan ini yang dikhawatirkan akan memperlemah agenda pemberantasan korupsi. Masyarakat sudah menolak, tetapi DPR dan pemerintah justru bergeming tetap mengesahkan undang-undang ini. Dan alhamdulillah UI tetap mencoba berikhtiar untuk menjadi bagian dalam proses perubahan supaya revisi tadi dibatalkan. UI sekarang masih berproses di Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan judicial review atas undang-undang KPK. Bapak Ibu sekalian, itu dua aspek yang akan kita bahas di sesi pertama di refleksi akhir tahun pada kesempatan kita hari ini. Nanti di sesi kedua kita akan membahas dua aspek penting juga yang kita hadapi dalam kehidupan kita, misalnya fenomena pengaturan atau fenomena masyarakat kaitannya dengan crowdfunding, crowdfunding. Munculnya berbagai macam pendanaan online misalnya. Pendanaan online dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan aspek pasar modal. Nah, nanti kita akan kaji itu dari sudut pandang hukum negaranya, sekaligus juga kita coba lihat itu dari sisi hukum Islamnya dan bagaimana prospek pengaturannya ke depan. Nanti akan dipandu oleh dua narasumber juga. Dan yang terakhir di sesi kedua nanti kita akan mencoba membahas mengenai wacana amandemen yang kelima. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang selesai di tahun 2002 itu hari ini atau setidaknya beberapa tahun yang lalu sudah pernah diwacanakan untuk diamandemen kembali. Nah, sayangnya memang isu atau wacana amandemen itu justru belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kenapa? Karena yang kita dengar beberapa elit justru mengusulkan di dalam materi amandemen tadi itu misalnya penambahan masa jabatan presiden atau menghidupkan DPR dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang menurut catatan kami layak untuk kita diskusikan pada kesempatan hari ini juga untuk kita carikan solusi bersama. Bapak Ibu sekalian, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah berkenan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan serta informasinya di forum ini. Kami mohon maaf jika dalam menghubungi dan berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian narasumber ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan, juga pendaftar online. Jadi kalau saya sampaikan pendaftar online kita itu ada 111. Tapi mungkin karena hal satu dan lain hal, beberapa mungkin akan menyusul. Ada 111 pendaftar online, ada sekitar 20-an undangan
via surat. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti akan menyusul. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyelenggaraan ini ada beberapa kekurangan yang itu di luar kuasa dan kendali kami. Mudah-mudahan ini menjadi perbaikan kami dalam penyelenggaraan kegiatan di masa-masa yang ke depan. Terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa materi yang disampaikan oleh para narasumber sengaja tidak kami cetak, tapi kami siapkan di online yang Bapak Ibu bisa unduh, linknya ada di sini. Bapak Ibu bisa unduh materi dari narasumber-narasumber yang akan menyampaikan materi kesempatan kita hari ini. Ini dalam rangka untuk mengurangi penggunaan kertas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan selamat berdiskusi, selamat memberikan kontribusi dan solusi bagi perbaikan kebangsaan kita, terutama di bidang hukum. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya ialah sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Andes Mutoha, SHMKG. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Pusat Studi Hukum, Bapak Anang Zubaidi, Bapak Kajur tadi muncul di sini, dan Bapak Sekjur, Bapak Sekprodi sekaligus sebagai narasumber nanti, dan semuanya para narasumber yang sudah berkenan hadir, juga para peserta refleksi akhir tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Untuk akhir tahun ini saya sudah menyambut untuk yang kedua kalinya dalam rangka refleksi juga. Sabtu yang lalu kalau nggak keliru itu juga PSHK mengadakan refleksi akhir tahun tentang pilkada. Hari ini kayaknya menyeluruh, semua aspek hukum dibahas karena penyelenggaranya adalah Pusat Studi Hukum. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu ketika saya juga menyambut refleksi akhir tahun, refleksi itu adalah pantulan, ya, pantulan. Jadi setahun ini bidang hukum di Indonesia itu pantulannya kayak apa? Ini yang akan dikontemplasi, yang akan kita renungkan pada hari ini untuk kemudian kita menuju masa depan jauh lebih baik. Harapannya seperti itu. Karena refleksi akhir tahun itu sesungguhnya dalam bahasa agama itu muhasabah, introspeksi diri kan gitu. Karena kita ada di bidang hukum, maka muhasabahnya di bidang hukum kan gitu. Di bidang hukum supaya kita jangan ternas oleh hadis Nabi bahwa hidup kita itu jauh lebih baik, harus jauh lebih baik dari hari kemarin. Tentu perspektif kita adalah perspektif akademis. Kita memberikan kontribusi sekalipun tadi Pak Ketua Pusat Studi Hukum supaya ada solusi. Solusinya juga solusi yang sifatnya akademis. Jadi tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Ketua PSA, itu sudah refleksi sebenarnya. Ya. Kita tinggal menyimpulkan, kita tinggal menyampaikan aja gitu. Ya. Baik, Bapak Dekan tidak bisa menyertai kita karena pada hari yang sama hari ini ada wisuda, sehingga sebagai Dekan tentu mewisuda para mahasiswa yang diluluskan pada periode ini. Karenanya lalu beliau menunjuk saya untuk mewakili dan menghadiri acara ini.
Teman-teman semuanya, hadirin semuanya yang berbahagia, dalam rangka refleksi itulah mari kita berpikir untuk pembangunan hukum masa depan. Ya, kita sebagai orang yang berkecimpung secara akademis di bidang hukum tentu harus memberikan kontribusi positif agar hukum Indonesia semakin berpihak kepada rakyat. Ya, tentu kontemplasi itu mungkin sudah dibaca, nanti ada press release ya, ada press release yang nanti akan mungkin dimuat di berbagai mass media, cetak maupun elektronik gitu ya. Saya kira itu wujud kontribusi secara institusional dari para sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca oleh seluruh khalayak, ya, seluruh bangsa Indonesia, sehingga kontribusi kita itu betul-betul nyata keberpihakannya kepada masyarakat luas. Sehingga ke depan pembangunan hukum yang diharapkan adalah sesuai dengan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga betul sekali sebagai institusi yang bergerak di bidang hukum itu, Fakultas Hukum kita ini selalu menyuarakan itu. Karena itu tolong kepada para peserta gitu ya, agar ini diikuti secara intensif, jangan keluar masuk gitu ya. Tetapi kita khusyuk di sini, kecuali nanti kalau sudah ada ya berhentikan gitu. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, para peserta refleksi akhir tahun pada hari ini, terutama para mahasiswa, saudara mendapatkan pembelajaran yang sangat bagus. Karena tradisi refleksi seperti ini di Fakultas Hukum itu hampir setiap akhir tahun dilakukan, ada acara seperti ini. Nah, tetapi harapannya itu refleksi tidak hanya sekedar refleksi, tetapi harus ada wujud nyatanya, implementasinya ke depan kayak apa. Tentu kita harus menjadi pionir untuk itu. Kita harus istiqomah ya untuk menjalankan apa yang sudah direfleksikan dalam bentuk kontemplasi pembangunan hukum ke depan, sehingga hukum itu betul-betul menjadi pengayom bagi kehidupan seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Ya, karena arahnya politik kita itu sudah politik oligarkis, maka hukum itu arahnya jelas. Ya, di mana kita akan bergerak ke depan. Ya, sehingga ini harus kita perjuangkan. Ya, perjuangan belum selesai. Ya, untuk ke arah itu. Terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir untuk memberikan kontribusi pemikirannya. Terima kasih kepada hadirin semuanya yang sudah dari pagi. Saya kira tadi saya sampai ke sini jam 8 sudah banyak juga yang hadir. Ya, terima kasih sekali juga sangat secara spesifik kepada Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta jajarannya yang telah berupaya untuk diadakannya penyelenggaraan refleksi akhir tahun ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan semakin menebarkan manfaat kepada seluruh penduduk negeri ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara refleksi akhir tahun 2019 ini dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mutwa SHMAG selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan sambutan dan membuka acara kita secara resmi. Kemudian acara selanjutnya ialah seminar, di mana seminar kita pada kali ini terbagi menjadi 2 sesi, yang masing-masing sesi akan membahas 2 bidang hukum secara spesifik. Untuk sesi yang pertama akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, Ibu Siti Ruhama SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Sesi pertama ini akan membahas seputar konflik agraria dan pemberantasan korupsi. Kepada Ibu, kami undang untuk langsung menempatkan diri ke tempat yang telah disediakan, dan untuk beberapa jam ke depan akan kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Bidang Keagamaan dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Andes Mutoha SHM, Bapak Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Badia Agung Prabowo SHM PhD, kemudian Sekretaris Program Studi S1, Bapak Ari Wibowo SHSIM, kemudian Kepala Pusat Studi Hukum FHUII, Bapak Anies Dedi SHMH, dan juga para pembicara yang sudah berkenan untuk hadir, dan juga para peserta diskusi kita pada pagi hari ini. Perkenankan untuk sekitar 1 jam lebih ke depan saya memandu diskusi kita pada hari ini, dan tema yang akan kita bahas juga sangat menarik, yaitu yang pertama mengenai konflik agraria dan prospek pengaturannya. Izinkan saya untuk memberikan sedikit pengantar. Tanah dan ruang memiliki banyak fungsi bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai fungsi aset, sebagai fungsi ruang kehidupan, dan juga sebagai modal untuk berusaha. Dan selain itu juga tanah dan ruang memiliki fungsi sosial. Banyaknya fungsi yang dimiliki oleh tanah dan ruang ini menimbulkan banyaknya konflik kepentingan, baik antar masyarakat dan juga antar masyarakat dengan pemerintah. Nah, di tahun 2019 ini juga pemerintah dan juga DPR berencana untuk membahas atau menggodok atau bahkan sudah menggodok RUU tentang pertanahan, namun belum disahkan karena dirasa cukup kontroversial, dan ini juga sangat menarik untuk kita bahas bagaimana prospek pengaturan ke depannya. Apakah sudah cukup dengan undang-undang yang saat ini, ataukah memang kita perlu untuk merumuskan RUU yang baru. Nah, jika perlu, lalu rumusan yang baik dan adil itu seperti apa? Nah, ini akan dibahas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama, saya persilahkan untuk maju ke depan, Bapak Mumin Zaki, SHM PhD. Bapak Mumin Zaki SHM PhD adalah Kepala Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum UII, sekaligus dosen di Fakultas Hukum UII. Kemudian yang kedua adalah yang juga tidak kalah menariknya, yaitu Bapak Pustri Antoro SPS MSI, yaitu beliau adalah Direktur Pusat Studi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dari Universitas Nahdlatul Ulama UNU Yogyakarta. Monggo Bapak silakan. Oke. Kemudian setelah itu kita mempunyai satu lagi tema yang juga tidak kalah menariknya karena ini cukup kontroversial di sepanjang tahun 2019, yaitu mengenai pemberantasan korupsi dan prospeknya ke depan. Seperti yang sudah kita tahu, tahun ini adalah tahunnya sangat luar biasa ya kita ngomongin soal pemberantasan korupsi dan KPK, karena terjadi pergantian kepemimpinan mulai dari seleksi dan juga hasil dari pimpinan KPK yang dihasilkan itu juga sudah menimbulkan kontroversial. Kemudian RUU KPK ya yang kita demo besar-besaran dan sampai akhirnya juga disahkan begitu ya. Dan yang terakhir itu adalah kemarin yang belum lama adalah pelantikan Dewan Pengawas KPK yang merupakan ide dari perubahan undang-undang KPK yang baru ini. Dan bagaimana prospeknya ke depan ini akan sangat menarik sekali begitu ya, bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia dengan lembaga yang strukturnya itu benar-benar dirombak habis begitu. Nah, untuk membahasnya kami undang ke depan Bapak Ari Wibowo SHI MH sebagai Kepala Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum UII. Beliau juga dosen di Fakultas Hukum UII sekaligus sekretaris jurusan Prodi S1. Sekretaris, oh ya sekretaris Prodi. Oh maaf ya, sekretaris Prodi. Mungkin nanti yang satu lagi adalah Bapak Muzakir SHM, Dr. Muzakir SHMH, yaitu pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum UII, namun beliau akan menyusul kemudian. Untuk sesi yang pertama, tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita sudah tidak sabar kepada Bapak Mumin, mungkin bisa
menjelaskan Pak mengenai konflik agraria dan prospeknya ke depan tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya makalah saya cukup tebal, jadi saya akan sampaikan sebentar. Terjadi sebuah apa ini? Namanya juga di akhir zaman. Saya memberi judul mencari akar permasalahan konflik agraria karena yang namanya agraria itu kan bumi, air, dan kekayaan alam. Itu termasuk tumbuh-tumbuhan hutan, makanya pakai akar gitu. Ya. Baik, seperti dikatakan tadi bahwa reformasi politik lebih dari satu dasawarsa itu telah membawa banyak perubahan ya bagi kehidupan berbangsa. Gimana Mas? Ya, perubahan itu tentunya membawa dampak, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dan bagi kami yang bergelut di bidang agraria, konflik pertanahan itu atau konflik agraria itu semakin hari semakin tambah atau semakin meningkat. Pemerintah telah membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria, ya, telah menerima setidaknya 666 laporan konflik, ya. Nah, wujud dari konflik itu terus ada 3 yang bisa kita kategorikan. Pertama, rakyat melawan negara. Ini saya buat ini gara-gara serem gitu ya. Sebenarnya masyarakat lawan pemerintah kan gak enak ya. Tapi kalau rakyat melawan negara itu mantap. Rakyat melawan perusahaan atau pengusaha atau kapitalis. Sebetulnya kan masyarakat melawan pengusaha. Terus rakyat dengan rakyat itu yang masyarakat ini yang disebut dengan konflik horizontal. Terus yang akan kita bahas, yang kami akan bahas adalah konflik yang vertikal, yang negara melawan rakyat atau rakyat melawan perusahaan yang dibalik itu melibatkan negara. Ya, karena perusahaan-perusahaan asing itu kalau masyarakat melakukan aksi keberatan atas tanah yang dicaplok, biasanya kemudian pendekatan kekerasan atau pendekatan keamanan, polisi, BRIMOB, bahkan tentara kadang yang diajukan ke sana. Terus Mas. Nah, kenapa terjadi konflik atas agraria ini? Karena pertama ya tanah tadi. Tanah itu dari lahir sampai meninggal kita akan berkaitan dengan itu. Kemudian juga aspek tanah itu tidak hanya sebagai aspek ekonomi, sebetulnya bagi rakyat Indonesia ya.
dia punya aspek psikologis, sosiologis, antropologis, bahkan kesejarahan. Karena tanah bagi rakyat Indonesia itu bukan hanya sekedar satu bidang yang ada di tempat, tapi ada nilai-nilai primordial di situ, bahkan bisa nilai sakral atas tanah. Sehingga jangan macam-macam kalau tanah seseorang itu diambil tanpa hak, tanpa ada alasnya. Karena ada istilah Jawa itu sedumo batu senyari bumi ditohi pati. Terus pada masyarakat agraris, hubungan antara manusia dengan tanahnya bersifat religio-magis kosmis, yaitu hubungan antara manusia dengan tanah yang menonjolkan penguasaan kolektif. Pada masyarakat yang mulai meninggalkan ketergantungan pada sektor agraris menuju masyarakat industri, hubungan manusia dengan tanah merujuk kepada hubungan bersifat individualis dan orientasi ekonomi. Ini yang selalu menjadi akar permasalahan. Itu adalah cara pandang. Ya, masyarakat adat itu memandang tanah itu bukan sesuatu yang hanya bersifat ekonomis. Jadi tidak bisa kemudian saya katakan tadi, tapi yang sudah meninggalkan agraris ke industri, tanah itu ya sekedar berapa per meter. Itu. Sehingga itu nggak bisa ketemu ketika misalnya ada HGU yang mengambil tanah masyarakat adat. Ada pemerintah negara mengambil tanah rakyat untuk pembangunan yang katanya itu kepentingan umum. Terus konflik tanah tidak mudah untuk diselesaikan. Hal ini dapat dipahami mengingat dimensi penguasaan atas tanah bukan sekedar penguasaan yang bilang objek fisik berupa tanah secara kasat mata. Itu yang saya katakan tadi. Dia harus ada pendekatan-pendekatan lain untuk penyelesaiannya. Next. Nah, sebetulnya sudah diatur tentang konflik agraria itu atau sengketa di dalam peraturan Kepala BPN. Ada ya konflik dapat, jadi pengertian konflik berasal dari bahasa Latin configure yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan. Itu konflik dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk interaksi sosial ketika dua individu mempunyai kepentingan berbeda. Ya, terus. Nah, sedangkan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, badan hukum atau. Jadi di sini ada berbeda perkara, sengketa dan konflik. Nah, saya mengambil kata-kata konflik karena lebih luas. Apalagi kalau konflik agraria. Ya, konflik agraria itu sangat luas sehingga itu perlu penanganan. Itulah kemudian ada wacana untuk, karena dia kompleks sekali dalam pengaturannya atau permasalahannya, maka dianjurkan untuk adanya peradilan agraria. Terus itu konflik itu yang sudah saya katakan. Terus, nah ada beberapa hal yang bisa kami ini terakhir akar konflik pertanahan itu atau agraria. Pertama, menurut pengamatan kami adalah bergesernya filosofi UPA dari pro rakyat petani kepada pro modal asing. Itu terbukti misalnya banyak model-model asing terutama yang HGU itu diberikan prioritas atau diberikan fasilitas-fasilitas untuk mempermudah mereka dengan mudahnya mencaplok tanah masyarakat, ya, dan itu di-backing oleh biasanya negara di balik itu. Karena HGU itu izinnya dari negara, dari pemerintah. Kemudian di sini bisa banyak bergesernya itu ya, bisa dilihat di dalam. Kemudian tumpang tindihnya peraturan juga begitu. Kami tidak membahas di sini tentang RUU pertanahan ya, karena suatu saat nanti kita akan keluarkan dengan sesi yang berbeda. Karena itu kompleks sekali, mulai dari agraria dan strukturnya sebagai macamnya. Nanti kalau misalnya sudah, karena juga ini berubah terus pasal-pasalnya, kita tidak tahu, saya tidak tahu
draft yang beberapa yang sekarang ikannya digodok. Tapi dihentikan dulu. Terakhir saya memberikan komentar itu atas kriminalisasi itu. Tapi nggak tahu sekarang ini sampai mana. Nanti kita akan istilahnya menganatomi, membedah kerennya gitu. Tempat ini peraturan ya, peraturan dari sektor yang lain ke sektor yang lain itu misalnya UPA dengan pertambangan, UPA dengan kehutanan. Sehingga kalau dikatakan adanya ego sektoral ketika berkaitan dengan itu sangat menonjol, sehingga siapa yang akan menyelesaikan itu sebetulnya ada menteri koordinator ya, tetapi menteri koordinator itu Menko DC itu nggak pernah menyelesaikan urusan-urusan tentang agraria. Kemudian iya, Menko DC katanya nggak pernah menyelesaikan, makanya dipertanyakan Menko itu untuk apa sebetulnya. Itu terus sistem teknologial yang monopolis itu yang nomor 2 sebetulnya. Dan ini saya mengutip dari Pak Mas Kun ini bahwa dikatakan ada monopoli sektor feodal gitu ya di Yogyakarta ini. Nah, biar beliau ini yang membahaskan. Tetapi bahwa adanya monopoli seolah-olah negara itu sekarang ini bergeser, hak menguasai negara itu menurut kalau mulai dari peristiwa-peristiwa atau konfliknya dia bergeser menjadi domain McLaren kembali ya. Jadi ketika misalnya negara memberikan hak kepada pengusaha, kemudian rakyat itu memprotes, lantas dikatakan mana alas hakmu. Kalau sudah bertanya mana alas hakmu, mana legalitas kepemilikan atau penguasaan itu namanya domain McLaren. Karena zaman Belanda dulu mengambil tanah-tanah hak adat yang hak adat itu tidak pernah mempunyai secari kertas untuk sebagai bukti bahwa yang mempunyai itu. Ya, kemudian politik agrarianya ini yang selalu menonjolkan tadi itu ipso de jure ketimbang ipso de facto. Jadi kita selalu positif, kita selalu mengatakan mana hakmu, alas hak, berarti pendaftaran tanah, sertifikat. Ya, kalau di Jawa di sini sudah maju, dia punya letter C. Tapi kalau di luar Jawa apa? Ketika ditanya mana hakmu, loh saya sudah menggunakan ini selama puluhan tahun. Berarti Anda telah menggunakan tanah negara tanpa hak. Terus gimana? Yang dibilangin apa? Ini ya akhirnya pedang golok yang maju. Mesuji itu nggak bakalan selesai itu kalau pemerintah tidak mau memberikan hak kepada mereka. PTSL yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak menyelesaikan perkara, menyelesaikan persoalan. Kenapa? Karena orang yang sudah memiliki dasar hak awal itu kemudian disertifikatkan, tetapi tidak pernah memberikan sertifikat bagi orang yang sudah puluhan tahun bahkan beranak pinak di sana untuk diberikan hak jaminan sebagai pemilik di situ. Sehingga itu terus tumpang tindih dan itu akan terus menjadi persoalan dan itu menjadi kajian-kajian pusat studi hukum agraria. Jadi ada perkara, ada musibah bagi orang lain, ada kajian bagi kita akan untuk mencari syukur-syukur mencari solusinya. Itu terus terakhir. Nah itu saya kasih email kalau ada yang mau surat memulai atau mau. Oke, makasih. Demikian Ibu Moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langsung saja ke Bapak Kusriantoro. Tunggu Bapak waktunya 15 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung fokus pada persoalan mengurai konflik agraria di DIY. Meskipun nanti kemudian beberapa uraian Pak Pemimpin Zaki juga ternyata sambung dengan uraian saya. Nanti kita lihat satu persatu. Bisa dilanjutkan. Ya. Apa bedanya tanah 1 meter kubik dan 1 meter persegi? Ini aneh. 1 meter kubik dibandingkan 1 meter persegi, banyakkan mana?
1 meter kubik. Tapi kalau manusia berebut 1 meter persegi, ini tanah-tanah ini 1 kontainer atau 1 box truck itu nggak ada yang perebutkan. Tapi begitu 2 meter persegi yang cuma sedikit, orang berebut sampai mati-matian. Kenapa? Karena dalam ukuran meter persegi itu ada makna politis. Dan dalam ukuran volume meter kubik tidak ada makna politisnya. Sehingga orang tidak akan berebut tanah 1 box truck. Ya kan? Kemudian di dalam tanah meter persegi ini terikat adanya hak-hak atas tanah. Sementara kalau dalam volume kubik tidak. Sehingga kalau misalkan kita mengakali bagaimana membuat sertifikat tanah itu tidak berlaku bagi sebidang tanah, ya ubah saja luas tanahnya dengan cara mungkin dicangkul gitu kan, sehingga nanti luasnya bisa berubah. Gitu. Atau bagaimana caranya saya merampas emas di pekarangannya Pak Umin Zaki tapi tanpa melanggar haknya. Gampang, saya bikin terowongan dari pekarangan saya. Saya nggak perlu masuk ke pagar dia, pas saya gerowong dari bawah itu saya dapat emasnya tanpa melanggar hukum. Tanah timbul itu juga menjadi persoalan karena ukuran meter perseginya berubah ketika pasang, ketika surut, sehingga sertifikatnya juga akan mengikuti keberadaan tanah. Lalu di dalam 1 meter persegi tanah itu ada fungsi yang lengkap: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, hukum. Sementara dalam meter kubik tidak ada, itu hanya fungsi fisik, media tanam, tempat bakteri hidup. Tetapi dalam meter persegi itu ada ruang hidup, sumber penghidupan, aset, dan sebagainya. Maka reforma agraria tidak bisa disederhanakan, disepelekan oleh teknokrat dengan cara ngapain berebut tanah, kita bisa bikin vertikultur. Enggak, ini bukan persoalan bagaimana kita bertanam. Tiap orang bisa mencukupi pangan dengan vertikultur atau polybag atau bertanam di atas genting. Bukan itu persoalan, tapi ada dimensi politik, ideologis, dan lain-lain itu yang tidak ada dalam 1 bongkar tanah. Lanjut. Nah, ini mirip tadi, memang betul dalam perkaban peraturan kepala BPN nomor 3 2011 diatur adanya perbedaan antara perkara, konflik, dan sengketa. Konflik itu sudah pasti antara negara dan atau korporasi dengan masyarakat. Sengketanya apa? Pertarungannya dimensinya lebih kompleks. Sementara yang namanya sengketa itu horizontal, masyarakat dengan masyarakat, entah individu atau kelompok, tetapi harus independen. Dalam arti independen tidak ada unsur korporasi dan negara di situ. Saya rebutan warisan dengan kakak saya, itu horizontal. Saya rebutan tanah dengan sultan, itu struktural. Jadi beda, tetapi ada kalanya, dan bukan ada kalanya, terlalu sering konflik struktural yang kompleks dan sensitif ini selalu disembunyikan dalam bentuk konflik horizontal. Sebagai contoh, pengadaan tanah di Bandara Kulon Progo itu modelnya adalah kakak adik, saya pro misalkan, adik saya tidak, lalu saya menggugat adik saya di pengadilan agama untuk masalah waris. Nah, tetapi sesungguhnya itu konflik struktural antara masyarakat dengan korporasi dan negara. Bagaimana itu bisa dihindari? Ya, masuk ke horizontal atau dibentuk kelompok-kelompok pro dan kontra atas 1 proyek besar, pro bandara dan tidak pro bandara, seolah-olah masyarakat dan masyarakat. Padahal sesungguhnya masyarakat yang tulen dengan masyarakat yang dia mewakili kepentingan korporasi negara. Ini struktural, tapi wajahnya horizontal. Nah, hal kayak gitu seringkali dimainkan agar pelanggaran HAM itu juga tidak terjadi.